Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mardatila dengan NIM 1903566 dari kelas Pendidikan Kimia C 2019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang sudah saya rancang dengan judul Efektivitas Penggunaan LKPD Materi Asam Basa Berbasis Inkuiri Terbimbing terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 11 di MAN 1 Bukit Tinggi. Pada bab 1, yang akan dibahas yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Karakteristik dari konsep-konsep ilmu-kimia yang bersifat abstrak menyebabkan kimia sulit untuk dipelajari, salah satunya materi asam basa. Sehingga untuk mudah memahaminya dibutuhkan perangkat pembelajaran. Karena penyusunan perangkat pembelajaran bertujuan agar segala sesuatu yang telah direncanakan dapat tercapai. Salah satu perangkat pembelajaran yang sering digunakan adalah lembar kegiatan peserta didik yang biasa disingkat dengan LKPD. Metode ceramah masih sangat mendominasi dalam proses pembelajaran kimia, sehingga minat belajar rendah karena proses pembelajaran kurang menarik, monoton, membatasi daya ingat dan keaktifan mahasiswa. Dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang proses belajar mengajar pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah disebutkan bahwa proses belajar mengajar pada kurikulum 2013 menggunakan metode pendekatan saintifik atau pendekatan berorientasi pada proses keilmuan. Berdasarkan angket yang sudah disebarkan di MAN 1 Bukit Tinggi pada 8 Maret 2022 untuk 127 siswa dan 2 orang guru kimia kelas 11. 90,55% siswa menjawab pembelajaran masih berpusat pada guru. Semua siswa dan guru menemukan kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran kimia. 52,76% siswa menyatakan materi yang sulit yaitu materi asam dan basa, dan belum ada LKPD yang digunakan, hanya menggunakan LKS biasa. Kemudian, 2 orang guru juga sependapat, yaitu belum ada penggunaan LKPD dan belum diterapkannya model pembelajaran Guided Inquiry Learning. Sedangkan di dalam kurikulum 2013, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran di kelas masih menggunakan metode pembelajaran berpusat guru. Yang kedua, belum digunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Yang ketiga, belum adanya penggunaan LKPD berbasis inquiry terbimbing, terutama pada materi asam basa. Yang keempat, sudah tersedianya LKPD berbasis inquiry terbimbing yang sudah teruji kepraktisan dan validitasnya, namun belum diuji efektivitasnya. Berdasarkan identifikasi masalah ini, saya membatasi masalah pada poin ketiga dan poin keempat. Sehingga dari pembatasan masalah tersebut, rumusan masalahnya yaitu bagaimana efektivitas penggunaan LKPD berbasis inquiry terbimbing pada materi asam basa terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MAN 1 Bukit Tinggi. Dan tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan LKPD berbasis inquiry terbimbing pada materi asam basa terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MAN 1 Bukit Tinggi. Manfaat penelitian ini yang pertama yaitu bagi guru, diharapkan penggunaan media pembelajaran LKPD berbasis inquiry terbimbing dapat menjadi salah satu media pembelajaran bagi guru sebagai upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa, terutama pada materi asam basa. Yang ketiga, bagi sekolah, sebagai bahan masukan dan informasi kepada pihak sekolah dalam hal pengambilan kebijaksanaan guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, pada bab 2 akan dibahas kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Yang pertama, kajian teori.
Kajian teori yang pertama di sini yaitu efektivitas. Efektivitas ini merupakan seberapa jauh tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, LKPD berbasis inquiry terbimbing, di mana LKPD berbasis inquiry terbimbing melibatkan siswa secara maksimal dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, materi asam basa, yang meliputi asam basa Arrhenius, asam basa Bronsted-Lowry, asam basa Lewis, konsep pH, pOH, pKw, kekuatan asam basa, pH larutan, indikator asam basa, reaksi asam dengan basa. Yang keempat yaitu hasil belajar, ya, di mana hasil belajar ini merupakan kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah melewati proses belajar. Selanjutnya akan dibahas penelitian terdahulu, salah satunya yaitu penelitian Endela Elivia Zulfa dengan judul The Effectiveness of Guided Inquiry Based LKPD to Improve the Student Critical and Creative Thinking Skill. Dengan kesimpulan yaitu LKPD berbasis inquiry terbimbing adalah efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa, sehingga hasil belajarnya dapat meningkat. Kemudian kerangka berpikir, kelas eksperimen dan kelas kontrol dilaksanakan pretest terlebih dahulu, kemudian kelas eksperimen melakukan proses pembelajaran menggunakan LKPD berbasis inquiry terbimbing, sedangkan kelas kontrol menggunakan LKS, yaitu dengan metode konvensional. Selanjutnya, kedua kelas akan dilaksanakan post-test, yang kemudian akan dianalisis hasil post-test tersebut, kelas eksperimen dan kelas kontrolnya. Sehingga terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan LKPD berbasis inquiry terbimbing terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Di sini ada dua buah hipotesis penelitian. Yang pertama, adanya pengaruh yang signifikan dari penggunaan LKPD berbasis inquiry terbimbing pada materi asam dan basa terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, LKPD berbasis inquiry terbimbing pada materi asam basa efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis H0, tidak ada pengaruh signifikan penggunaan LKPD berbasis inquiry terbimbing pada materi asam basa terhadap hasil belajar siswa. H1, ada pengaruh penggunaan LKPD berbasis inquiry terbimbing materi asam basa terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya pada bab 3 akan dijelaskan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen, teknik analisis data. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu. Metode eksperimen yang digunakan adalah ekuasi experimental design, di mana terdapat kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai pembanding. Pada penelitian ini, kelompok eksperimen pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan LKPD berbasis inquiry terbimbing secara berkelompok, dan untuk kelompok kontrol, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode konvensional, yaitu kegiatan belajar mengajar yang masih menggunakan LKS. Desain penelitian yang digunakan yaitu non-equivalent control group design, di mana O1 merupakan kelas eksperimen yang belum diberi treatment, O3 yaitu kelas eksperimen setelah diberi treatment, O2 yaitu kelas eksperimen yang sudah diberi treatment, O3 yaitu kelas kontrol yang belum diberi treatment, O4 adalah kelas kontrol yang tidak diberi treatment, sedangkan X adalah treatment. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Tempatnya yaitu Men 1 Bukit Tinggi, waktunya itu semester ganjil Juli-Desember 2022. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Populasinya yaitu siswa kelas 11 Men 1 Bukit Tinggi. Sampelnya yaitu kelas 11 IPA 1 sebagai kelas kontrol dan 11 IPA 2 sebagai kelas eksperimen. Teknik pengambilan sampelnya yaitu supervised sampling yang akan dibantu oleh guru mata pelajaran.
Selanjutnya variabel penelitian. Variabel penelitian yang pertama variabel bebas, yaitu LKPD berbasis empirik terbimbing materi asam basa, dan variabel terikat adalah hasil belajar siswa. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu teknik tes dan non-tes. Instrumen pengumpulan data, 5 buah soal esai dan observasi. Kemudian validitas dan reliabilitas penelitian. Validitas yaitu bagaimana soal tersebut dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur. Dikatakan valid apabila R hitung lebih besar sama R tabel dengan signifikansi 5%. Kemudian reliabilitas. Reliabilitas merupakan taraf kepercayaan yang tinggi dengan signifikansi 5%, dikatakan real apabila R hitung besar sama R tabel. Kemudian indeks kesukaran soal. Soal yang baik, tidak sukar, dan tidak pula mudah dengan kriteria sebagai berikut. Kemudian daya pembeda antar soal. Daya pembeda soal. Daya beda soal ini membedakan peserta didik yang pandai dan peserta didik yang kurang pandai dengan kriteria sebagai berikut. Teknik analisis data yang pertama yaitu teknik analisis data awal, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Teknik analisis data akhir yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji perbedaan dua rata-rata. Uji perbedaan dua rata-rata yang digunakan yaitu uji T. Selanjutnya analisis deskriptif observasi. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.